Hello, welcome to Dapnia Channel, sahabat Dapnia dimanapun berada, selamat beraktivitas dan salam sejahtera buat kita semua. Di video sebelumnya kita sudah mengenal si kecil Dapnia magna dan juga mengetahui 5 manfaat Dapnia untuk ikan hias kesayangan kita. Dan sebelum kita lanjut ke teknik budidaya atau kultur Dapnia magna, di video kali ini kita akan belajar mengkultur fitoplankton atau green water yang pastinya 100% akan berhasil untuk pakan Dapnia magna kita nantinya. Nah, di sini saya memiliki ember green water yang sudah hampir habis, jadi kita buang saja, kita kuras dan kita akan isi dan mulai membuat kultur green water yang baru. Kita bahas apa itu air hijau dan chlorella. Air hijau mengacu pada air yang kaya akan fitoplankton, terutama mikroalga seperti chlorella. Organisme kecil ini kaya akan nutrisi dan menjadi pakan terbaik untuk Dapnia magna. Untuk memulai kultur ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan dan diperhatikan. Yang pertama, kita cari dulu tempat yang banyak terkena sinar matahari karena mikroalga ini tumbuh subur di kondisi yang terang. Kemudian di sini kita akan menggunakan ember 60 liter. Selanjutnya pastikan Anda memiliki air bersih, sebaiknya air tawar yang bebas dari kontaminasi. Di sini saya menggunakan air hujan. Kemudian segelas air cucian beras dan 35 gram NPK grower atau bisa gunakan 40 gram NPK 1616. Dan terakhir yaitu bibit chlorella. Anda bisa membeli kultur chlorella dari pemasok terpercaya atau bahkan secara online. Di sini saya sebelumnya sudah membuat green water sendiri tanpa starter. Jika Anda ingin membuat air green water tanpa starter sendiri di rumah, tinggal ganti air hujannya menggunakan air bekas kolam ikan. Tapi pastikan air kolam ikannya yang bening, bukan air kolam ikan yang hijau, karena air kolam ikan yang hijau itu belum tentu green waternya green water yang baik, karena bisa saja sudah bercampur-campur dengan bakteri-bakteri yang jahat seperti bakteri hijau yang menyerupai chlorella, namun sangat berbahaya bagi Dapnia magna. Di sini kita aduk-aduk dulu ya NPK-nya di ember ini. Setelah kita aduk-aduk, nanti kita satukan atau kita campurkan dengan ember 60 liternya. Nah, di sini juga ada yang tanya, Bang Dapnia, bisa tidak air fermentasi berasnya itu diganti dengan air fermentasi pelet? Jawabannya itu sangat bisa ya, cuman dari fermentasi pelet itu memiliki beberapa kekurangan, yaitu mudah membuat airnya tinggi amonia yang berbahaya untuk Dapnia magna, kemudian juga bisa mendatangkan ulat-ulat yang tidak diinginkan. Jadi untuk amannya kita gunakan air fermentasi cucian beras saja yang bersih dan aman untuk semuanya. Maaf lupa pencet tombol rekam. Jadi di sini saya sedang mengaduk-aduk pupuk NPK yang ada di ember kecil tadi dimasukin ke dalam ember besar. Nah, ini juga jangan lupa kita tambahkan segelas air fermentasi cucian beras, kemudian kita tambahkan juga air atau starter green water ke dalam ember 60 liternya. Saat menambahkan kultur ke dalam air, pastikan untuk mengikuti dosis yang disarankan agar tidak membebani ekosistem mikroorganisme yang ada di dalamnya. Di hari kedua kita bisa melihat perbedaannya. Di sini ember yang kita kultur tadi sudah menjadi lebih hijau dan ini bisa kita gunakan untuk memberikan pakan kepada Dapnia magna. Tapi untuk hasil yang maksimal sebaiknya kita panen pada hari kelima. Suhu juga memainkan peranan penting dalam pertumbuhan chlorella. Suhu idealnya antara 20 hingga 30 derajat Celcius. Jika Anda berada di daerah tropis, Anda mungkin sudah memiliki kondisi yang sempurna. Periksa kualitas air secara teratur, pastikan air tetap jernih dan bebas dari alga atau bakteri yang tidak diinginkan. Sekian cara mengkultur green water sendiri di rumah dengan budget minimalis, hasil maksimal. Jangan lupa like dan subscribe Dunia Dapnia untuk melihat video lainnya. Selamat mengkultur green water and goodbye.